Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Kali ini kita akan mereaction ini para pembencinya Pak Jokowi. Nah, si Koni dan Pak Hasto ya, yang kemarin itu ya kompak ya nyerang Pak Jokowi ya. Nah, kita akan membongkar ya. Ada orang lah ya yang membongkar siapa Koni itu sebenarnya. Ternyata dia ini adalah antek Yahudi ya. Dekat dengan orang yang bermasalah dulu. Siapa itu? Saya lupa juga. Dan juga ya Pak Hasto ini ternyata kasusnya nggak cuma sama Harun Masiku. Ada bapak-bapak tua yang membongkar keterlibatan Pak Hasto dengan kasus besar yang lain. Dan juga ada sebuah video ya yang menjelaskan juga diduga ya ini kaitan dengan Harun Masiku. Kenapa kok dilindungi Harun Masiku ini ya atas kasus PAW-nya. Nah, ini diduga ini ada hubungannya dengan kasus besar ya di Mahkamah Agung. Wah, apa itu ya kasusnya? Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita simak videonya. Siapakah Koni Bakri? Koni ternyata lulusan dari Tel Aviv, Israel. Kemudian kesempatan saya menyelesaikan pendidikan saya S3 di Tel Aviv dan Yerusalem. Akrab dengan Panji Gumilang, pendiri Al Zaitun. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima. Rasa kemanusiaan lu kenapa muncul pada saat Palestina ya? Kenapa kalau Palestina lu tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Itu my question gitu loh. Kenapa kalau Palestina tuh langsung kayaknya semua jadi pahlawan? Itu yang gua nggak terima karena Oh, ini yang bikin dia tidak punya rasa kasihan sama saudara-saudara kita di Palestina. Oh, ini sebabnya dia terlihat seperti pro-Israel. bagi saya ini adalah konsekuensi logis. Jahat betul kamu Koni. Kamu itu pendendam. Ya. Suamimu aja kamu selingkuhin. Ternyata kamu itu punya dendam sama Bapak Prabowo itu karena apa? Punya selidik, ternyata kamu itu broker alutsista di Indonesia. Linkmu banyak di luar negeri. Sehingga intinya tuh kalau pembelian alutsista di Indonesia itu harus melalui kamu. Harus melalui si Koni ini. Dan si Koni ini mengambil keuntungan pribadi 100%. Misalnya pembelian alutsista dengan harga katakan 200. Keuntungan dia itu 200. Jadi harganya tersebut 400. Bayangin. Hebat. Nah, semenjak Bapak Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan, akhirnya dihapuslah sistem broker dengan menggunakan sistem G2G, membeli secara langsung tanpa broker. Nih, betapa jahatnya Koni. Nah, dengan ditutupnya sistem broker, berarti Bapak Prabowo ini menguntungkan negara. Nih, biar tahu semua di Indonesia. Ya. Nggak salah kalian pilih Pak Prabowo. Terima kasih. Jadi teman-teman, sekarang saya mau buka-bukaan ya. Kan saya buka semua. Tahukah kalian siapa yang mendukung PT Pratama Prima Bajatama? Saya tegas di sini dan saya punya bukti rekaman suara dari staf kantor Partai DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Saya punya rekaman suara
yang mana Deddy Setiawan Tan akan membantu sekian ton besi untuk pembangunan kantor DPC PDI. Lalu siapa dibalik daripada backing Deddy Setiawan Tan, PT Pratama Prima Bajatama yang menggelapkan pajak negara? Saya beritahu kawan ya, Hasto Kristianto, sekjen yang sekarang ditangkap oleh KPK. 3 kali saya ke rumah Hasto, 1 kali saya ke kantor DPP di Jalan Diponegoro. Lalu siapa anak buahnya yang melindungi Deddy Setiawan Tan, yaitu pengacara atas nama Maria Magdalena, staf hukum fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Bekasi. Teman-teman, viralkan, saya Alex Papahriko yang bertanggung jawab. Terima kasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto barter kasus sama Harun Masiku dengan imbalan jabatan. Kalau info ini benar, drama politik di Indonesia makin panas nih ke depan. Info ini pertama kali muncul di kanal YouTube Tempo.co tanggal 4 Januari kemarin. Dalam podcast itu, salah satu host menyampaikan bahwa dari sumber yang nggak bisa disebutin namanya, Harun Masiku bantu Hasto buat nyelesain sebuah kasus. Terus Harun Masiku dijanjikan sebuah jabatan sebagai anggota dewan. Kabarnya Harun Masiku emang punya koneksi kuat sama petinggi Mahkamah Agung. Diduga dia bisa bantu urusin perkara di MA biar masalah Hasto selesai. Bahkan ada rumor yang bilang kasus ini nyambung ke perkara besar kayak BLBI yang melibatkan banyak nama besar. Yang bikin geger, Ketua KPK Setio Budianto nyebut sebagian uang suap Harun ke KPU ternyata iuran dari Hasto. Harun Masiku sendiri udah lama susah dilacak. Ada dugaan Hasto ikut nge-backup Harun, salah satunya dengan nyuruh Harun buang dan rendam HP-nya biar jejak komunikasi hilang. Barangkali netizen bertanya-tanya kan, apa sih kepentingan Hasto buat bantu Harun Masiku? Ternyata karena ada kepentingan Hasto yang bisa dibantu Harun Masiku. Tapi apa yang disampaikan Tempo ini masih sekedar gibah politik, karena mereka nggak sebut identitas sumbernya. Kalau memang info Tempo itu benar adanya, ini jadi serius banget sih. Yang bikin tambah mencurigakan, Hasto mangkir dari panggilan KPK. Harusnya dia diperiksa tanggal 7 Januari, tapi malah nggak datang. Padahal dia udah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Alasannya, Hasto lagi sibuk ngurusin persiapan ulang tahun PDIP. PDIP pun minta jadwal ulang pemeriksaan Hasto setelah tanggal 10 Januari. Kasus ini makin panas karena kubu PDIP malah nuduh KPK kriminalisasi Hasto. Bahkan dalam keriuhan kasus OSIS-CRP kemarin, terdengar seruan dari kubu PDIP agar KPK lebih baik memfokuskan energi pada pembongkaran tuduhan tentang korupsi Jokowi daripada kasus Hasto. Juru bicara PDIP Guntur Romli bilang Hasto udah nitipin dokumen-dokumen soal skandal besar ke Koni Rahakundini Bakri. Katanya dokumen itu udah disimpan di notaris di Rusia. Isinya, bukti tentang korupsi penyalahgunaan wewenang sampai pelemahan KPK. Bahkan Hasto juga bikin video yang isinya ngungkap berbagai skandal besar pejabat di Indonesia. Tapi pertanyaan kita, kenapa baru sekarang ngomongnya? Ini kan jadi terkesan Hasto gertak buat nyuruh KPK dan pemerintah kompromi sama kasus hukum yang menjerat dia. Kalau dia dibawa ke pengadilan, dia bahkan ancam mau bongkar semuanya. Kalau Hasto dan PDIP emang peduli sama korupsi di Indonesia, kenapa nggak dari dulu bersuara dan membukanya? Kenapa nunggu sampai tersandung kasus hukum dulu? Kita berharap Pak Hasto kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Kalau emang nggak salah, pasti nggak merasa terbebani dan mau mengikuti prosedur hukum seperti biasanya. Kita semua menunggu Hasto dan kuasa hukumnya membuka semua bukti yang diklaim di pengadilan. Kita juga berharap KPK bekerja sesuai SOP selama ini dan nggak usah gentar. Publik menunggu penegakan hukum untuk kasus yang menjerat Hasto ini. Publik perlu terus diyakinkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yuk tegakkan supremasi hukum di Indonesia. Nah, untuk itu apa sih? Jadi mbok yang bagus itu diambil, sing elek digua, tapi jangan pengecut. Hanya berani di belakang doang. Gitu. Nah, itu yang saya minta ini sama para penggede-penggede ini loh. Kalau udah terus bingung karena PDW. Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpat-ngumpat loh. Lo kok nggak ada merdekanya ya? Ya mbok datang aja loh. Karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke KIM. Loh apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya nggak masuk ke KIM? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh.
Ngene wae ya wis mlehek. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Lah iya bener dong. Tata pemerintahan, aku kan bingung. Coba ya, maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba. Ya KPK aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Saudara, ketika saya memperhatikan para haters ya, terutama orang-orang yang masih sampai hari ini terus mencoba mencemooh Pak Jokowi, membuat fitnah, hoak ya. Ada dua ciri khas yang paling terlihat jelas. Yang pertama, sok tahu ya, dan membuat cerita palsu, hoak ya. Artinya apa yang dikatakan selalu tidak sesuai dengan fakta. Dan orang-orang ini seperti orang gila yang tidak waras, terus menyuarakan hal-hal negatif sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Ya, bahwa kita tahu bahwa pemerintahan sebelumnya sangat berprestasi dan terlihat jelas dari rekam jejak ya. Dan yang kedua yang menjadi ciri khas dari mereka, yang kedua ini mereka tidak tahu malu. Perasaannya halus sekali, tapi mukanya muka tebal. Ya, mereka ini nggak tahu malu. Biarpun mereka itu tahu, saya percaya di dalam sanubari mereka sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar, tapi mereka tetap katakan. Ya, dan saya saya tidak habis mengerti. Emangnya mereka ini nggak punya society masyarakat yang ya anak, cucu, keluarga, family, apa nggak melihat gitu sikap mereka ini nggak tahu malu dan tidak waras gitu. Tahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Ya harus mundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum. PDIP sebut penggeledahan rumah Hasto oleh KPK upaya tutupi isu Jokowi terkorup dunia. Kata juru bicara PDIP, Guntur Romli lagi. Penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK di Bekasi bagi kami adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman
OCCRV yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024. Hasto diperiksa salah Jokowi, Hasto ditetapkan tersangka salah Jokowi, Hasto digeledah salah Jokowi, Hasto pilek, batuk, meriang, demam berdarah pun kayaknya yang salah Jokowi. Kalau misalkan penggeledahan Hasto adalah upaya untuk mengalihkan isu Jokowi pemimpin terkorup yang dinobatkan oleh OCCRV, kami juga sebagai masyarakat boleh dong berspekulasi bahwa pemberitaan OCCRV tentang Jokowi terkorup sedunia itu adalah pengalihan isu penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Karena timingnya pas banget, tak lama Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK, berita Jokowi pemimpin terkorup oleh OCCRV pun meledak. Saya suka malu sendiri aja sih Bang sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis Bang. Ya, tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money. Nggak pernah Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan